Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali bersama kami di acara live streaming Medion. Pada hari ini merupakan edisi yang ke-37. Tanpa terasa cukup panjang yang sudah kita lalui dari edisi pertama. Saat ini mencapai ke edisi ke-37. Baik, untuk Bapak Ibu dan juga MediFriend semua yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, nanti bisa disaksikan melalui IGTV Medion di medion.id. Baik, Bapak Ibu dan MediFriend yang baru mengikuti acara ini yang pertama kali, kami ucapkan selamat datang. Kemudian juga live streaming ini kami adakan dengan tujuan memberikan edukasi dan update info sekitar dunia peternakan. Jadi bisa memberikan informasi tambahan dan juga bisa memberikan inspirasi bagi banyak pihak, baik itu peternak, pelaku usaha ternakan baik hewan besar, unggas, dan lain sebagainya. Dan juga mungkin ada rekan-rekan dari akademisi, baik itu dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada juga mungkin dari dosen yang mengikuti acara ini. Baik, terlebih dahulu pada hari ini perkenalkan saya, nama saya Beni Yedri yang akan menjadi moderator pada hari ini. Saya tanggal lahirnya pada 25 Juli 1986 di Padang Japang. Saya merupakan alumni dari Fakultas Peternakan IPB dan saat ini menjabat sebagai District Assistant Manager di wilayah Pekanbaru, Batam, dan juga Jambi. Bersama saya saat ini sudah hadir yaitu Pak Rudi. Apa kabar pada pagi ini Pak Rudi? Kabar baik Pak Saben. Alhamdulillah, selamat datang Pak. Nanti Pak Rudi akan memberikan materi tentang pentingnya suplementasi mineral pada ayam petelur. Nah, jadi terlebih dahulu saya akan mencoba memperkenalkan biodata Pak Rudi, yaitu lahir di Semarang pada tanggal 24 Desember 1981, di mana Pak Rudi sendiri adalah alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang yang saat ini menjabat sebagai District Assistant Manager untuk wilayah Purwokerto dan juga Tegal. Baik, untuk mempersingkat waktu seperti edisi sebelumnya ya, jadi kita bagi menjadi dua topik. Yang pertama yaitu penyampaian materi nanti akan disampaikan oleh Pak Rudi, dan sesi yang kedua itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari MediFriend semua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada ingin bertanya boleh kirim ke cs@medion.co.id. Nah, nanti juga di akhir acara kami akan memberikan giveaway pada Bapak, Ibu, dan MediFriend. Jadi pastikan untuk tetap terus menonton live streaming ini dari awal sampai selesai. Nah, baik, kita masuk pada acara sesi pertama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Nah, jadi pentingnya suplementasi mineral pada ayam petelur. Jadi ternyata di samping manajemen, di samping biosecurity, dan juga program vaksinasi, ternyata ada poin yang lainnya yang harus kita perhatikan, yaitu suplementasi mineral yang dibutuhkan oleh ayam petelur. Nah, jadi nanti pada kesempatan kali ini Pak Rudi akan memberikan pemaparan materi yang mungkin bisa memberikan informasi atau tambahan ilmu buat MediFriend semuanya. Oke, baik. Saya persilakan pada Pak Rudi untuk menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu pentingnya suplementasi mineral pada ayam petelur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan materi ya dengan judul yang tadi disampaikan oleh Pak Saben, pentingnya suplementasi mineral pada ayam petelur. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita tahu ya, ayam yang kita pelihara itu memerlukan
ransum ya, nutrisi yang bervariasi. Nah, ini ada beberapa bahasan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama terkait dengan update pakan. Yang kedua terkait dengan apa itu mineral dan pentingnya mineral. Dan nanti yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan kualitas pakan kita ya. Baik, kita masuk ke topik bahasan yang pertama terkait dengan update pakan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa ayam yang kita pelihara, khususnya di sini adalah ayam petelur, ini memerlukan nutrisi yang berkualitas. Nutrisi dalam ransum yang berkualitas tadi ini akan menentukan produktivitas dari ayam yang kita pelihara. Nantinya dari situ kita akan bisa dapatkan kualitas telur yang baik itu dari warnanya ya. Mungkin kalau saat ini peternak dan konsumen menghendaki telur yang glowing ya, coklat, gelap, mengkilap, ukurannya juga cukup besar dan tebal ya, sehingga tidak mudah pecah. Selain kualitas tadi, juga kita mengharapkan jumlah atau kuantitas yang baik itu dari persen HND atau jumlah persen harian dari produksi telur di kandang kita, kemudian henhouse atau total produksi telur ya di akhir periode dibandingkan dengan jumlah ayam di awal periode yang kita masukkan, kemudian juga persistensi atau daya tahan ayam kita dalam berproduksi di puncak produksi bisa bertahan selama mungkin ya. Itu tidak akan bisa kita capai tanpa kita penuhi pakan dan nutrisi yang berkualitas. Nah, bahan pakan yang kita gunakan Bapak Ibu sekalian ketahui itu bermacam-macam ya nutrisi di dalamnya. Kalau kita kelompokkan ada bahan yang disebut dengan premix ya. Ada premix yang isinya ada multivitamin, mineral, asam amino, toksin binder, mol inhibitor, acidifier, enzim, probiotik, prebiotik, antioksidan dan juga pewarna. Nah, selain kelompok tadi juga masih ada lagi ya, ada konsentrat. Konsentrat ini meliputi tadi kelompok premix ya, dan juga ditambahkan dengan ada DCP atau MCP, kemudian tepung atau berit batu, kemudian tepung ikan atau PMM, meat bone meal dan BKK. Kalau peternak yang menggunakan konsentrat nanti masih perlu menambahkan bekatul dan jagung dalam formulasinya. Ada juga mungkin peternak yang menggunakan sudah pakan jadi. Kalau pakan jadi berarti isinya sudah mencakup semua tadi ya, premix, konsentrat, katul dan jagung. Nah, dalam premix sendiri dibagi lagi menjadi ada yang kelompok feed supplement untuk tambahan pakan. Ini isinya adalah zat-zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin, mineral, asam amino, ini masuk kelompok feed supplement. Ada juga yang dikelompokkan dalam kelompok feed aditif atau imbuhan pakan. Imbuhan pakan itu berarti zat yang ditambahkan yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas pakan yang kita berikan kepada ayam kita. Bahan pakannya supaya lebih berkualitas. Baik tadi dari sisi penambahan acidifier, enzim, probiotik, dan lain sebagainya tadi ya. Itu tadi terkait dengan bahan pakan dan kelompoknya yang bisa kita pisah-pisah sesuai dengan pemakaian Bapak Ibu sekalian di kandang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa yang namanya bahan baku pakan yang kita gunakan itu sangat bervariasi kualitasnya. Sebagai contoh jagung yang kita gunakan, jagung itu ada yang mungkin warnanya kuning cerah, ada yang kuning pucat, ada yang kemerahan ya. Ini tergantung dari jenis jagung yang digunakan, tempat jagung itu tumbuh ya. Mungkin jagung yang tumbuh di daerah yang dingin, lembab, dan intensitas penyinaran mataharinya juga kurang, tidak akan sebagus jagung yang ditanam di daerah yang lebih rendah, panas mataharinya lebih banyak ya. Itu akan lebih bagus ya nutrisi
warnanya juga lebih mengkilap ya, dan juga mungkin kekeringannya lebih bagus. Katul juga begitu, kita lihat variasinya luar biasa, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang ditambahkan kadang-kadang oleh, mohon maaf ya, mungkin supplier-supplier yang kurang bertanggung jawab. Banyak sekali imbuhan di dalam pekatul, ada mungkin merang yang digiling dan sebagainya, sehingga fluktuasi bahan baku ini luar biasa. Kita perlu untuk ikuti supaya nanti produksi telur kita bisa stabil, karena kalau tidak, variasi bahan baku tadi akan menyebabkan fluktuasi produksi di kandang kita. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada grafik kadar protein kasar jagung hasil dari pengamatan tim kami, PT Medion, TEC kami di 3 tahun ke belakang, tahun 2018, 2019, 2020. Ini melakukan pengamatan terhadap sampling terhadap berbagai jagung di Indonesia. Kalau kita lihat di tahun 2018 yang warna biru, kadar protein kasar jagung ini dari bulan ke bulan dan dari berbagai tempat ternyata memang variatif ya. Dari ringnya di atas 6% sampai hampir 10%. Di tahun 2019 ini lebih variatif lagi ya. Dari angka di atas 6% sampai ada yang 12% ke atas. Ini yang tahun 2020 ya. 2019 hampir 12%. Jadi kalau kita ambil average-nya, ini sekitar 8,62% kadar protein kasar jagung hasil sampling oleh tim kita, minimal 6,83 dan maksimal 12,72. Dari angka ini kita bisa bayangkan kalau kita tidak melakukan kontrol dan pengamatan yang kontinu terhadap bahan baku yang kita gunakan, mungkin akan ada gap dari nutrisi, dalam hal ini adalah protein kasar yang masuk ke ayam kita. Kalau tadi adalah kadar protein kasar, yang berikutnya adalah hasil sampling dari tim kami, TEC Medion, dalam 3 tahun terakhir juga, terhadap kandungan energi metabolisme dalam jagung ya. Ternyata juga sangat variatif, ini rata-rata 2.728 kilokalori per kilogram, dengan minimal 2.556 kilokalori per kilogram dan maksimal 2.938 kilokalori per kilogram. Dari sini ada space yang cukup lebar ya, dari 2.700 sampai ke 2.500 sampai 2.900. Ada sekitar 400 kilokalori per kilogram, yang ini efeknya jika kita biarkan jelas nanti adalah ke performan produksi ayam petelur kita. Nah, dari variasi fluktuasi kadar nutrisi ya, bahan baku yang tadi kita sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam membuat formulasi tentu saja perlu untuk disesuaikan. Sebagai contoh, peternak yang menggunakan konsentrat jagung dan katul bisa menggunakan umumnya ring 30-36% konsentrat dalam formulasinya, jagung 48-56% dan bekatul 10-20%. Nah, ring ini bisa kita gunakan untuk mengantisipasi fluktuasi tadi. Saat kita mungkin dapatkan jagung dengan energi yang lebih tinggi di bulan-bulan tertentu atau sumber tertentu, kita bisa gunakan proporsinya dalam bahan baku mungkin sedikit lebih rendah dan sebaliknya. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang menggunakan self mixing mungkin ya, yang membuat sendiri konsentratnya dari BKK, MPM ya, grade premix. Ini juga kita beri ada gambaran seperti ini kira-kira yang kurang lebihnya. BKK 8-25% dalam susunan ransumnya, MBM 2-7%, grid 0,2-0,9%, premix, kemudian jagung ya, dan bekatul sampai 20%. Ini gambaran kurang formulasi yang kita masih bisa sesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan bahan baku yang kita gunakan supaya nutrisi yang masuk ke dalam ayam kita tetap bisa sesuai kebutuhannya dan produksinya bisa tetap baik. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke bahasan materi yang berikutnya adalah terkait dengan pentingnya mineral ya.
kita tahu ya, nutrisi yang kita berikan kepada ayam kita dan yang dibutuhkan oleh ayam kita itu kita bisa bagi jadi dua, ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro ini atau yang dalam jumlah besar dibutuhkan ya, kita sudah pahami bersama, air ya, ada energi metabolisme, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, kalsium, fosfor. Sedangkan nutrisi mikro ini antara lain ada natrium, klorin, trace mineral atau mineral mikro ya, ada Mn, Zn, Fe, I, iodin ya, dan lain-lain. Vitamin ada 13 jenis, lisin, metionin, treonin ya. Ini masuk dalam nutrisi mikro yang dibutuhkan oleh ayam kita. Nah, dulu di sebelum tahun 60-an ya, di kalangan peternak di dunia ini nutrisi esensial untuk unggas itu hanya berupa karbohidrat, protein dan vitamin. Namun di era tahun 60-an sampai 80-an hasil penelitian dari berbagai lembaga di dunia menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata mineral itu dibutuhkan terhadap fungsionalitas tubuh ayam dan ini akan mempengaruhi perbaikan produksi ayam yang dipelihara. Oleh karena itu muncullah ya standar kebutuhan mineral pada ayam yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga di dunia. Ada NRC atau National Research Council tahun 94, ada FSM 2015, ada Layer Management Guide dan sebagainya. Ini semua membantu kita sampai saat ini dalam menyusun ransum untuk unggas atau ayam petelur kita yang berkualitas ya, sehingga bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki dari genetik ayam yang kita pelihara saat ini. Apalagi saat ini ayam kita adalah ayam modern ya. Nah, Bapak Ibu peserta edukasi online, sebenarnya mineral itu apa ya? Mineral adalah senyawa organik anorganik spesifik yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang. Dalam hal ini adalah ayam petelur kita. Mineral ini tidak diproduksi sendiri oleh tubuh ayam kita, tapi perlu ditambahkan dari luar. Ya, kalau kita tambahkan nantinya dalam bahan pakan. Nah, mineral ini dibagi jadi dua kelompok. Ada mineral yang disebut mineral makro, ada juga mineral mikro atau trace mineral. Nah, mineral makro ini apa? Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Kalau diukur adalah lebih dari 100 mg per kilogram pakan. Contohnya apa saja? Ada kalsium, fosfor, sodium, klorin, potasium, ya, natrium. Kalau yang mineral mikro atau trace mineral ini dibutuhkan dalam jumlah kecil dalam tubuh maupun dalam susunan ransum, ini kurang dari 100 mg per kilogram pakan. Yang termasuk dalam trace mineral ini adalah mangan atau Mn, ya, zinc, kemudian ferros atau besi atau Fe, iodin atau I, biasanya dalam susunan nutrisi ada koper, ya, kemudian ada selenium, kobalt, ya, itu tadi adalah mikro atau trace mineral. Jadi ada dua kelompok mineral yang kita bisa pahami bersama di sini. Nah, selanjutnya setelah kita tahu mineral kemudian kelompoknya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan mikro atau trace mineral pada ayam yang kita pelihara? Yang pertama ada faktor intrinsik atau dari dalam tubuh ayam, ya. Ada spesies. Spesies ini perbedaan antara satu spesies dengan yang lainnya jelas akan memunculkan perbedaan kebutuhan trace mineral. Genetika perkembangan ayam dulu dengan saat ini jauh berbeda. Dulu tadi yang disampaikan hanya butuh karbohidrat, ya, protein, vitamin. Saat ini butuh mineral dan jumlahnya pun semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya genetika ayam yang kita pelihara. Dengan produksi saat ini ayam petelur kita, misalkan saja dari standarnya ISA dalam satu tahun, ya, kalau dulu mungkin hanya 300 sekian butir, sekarang sudah 420 butir. Atau mungkin egg mass-nya kalau dulu cuma 20 kilo, 21 kilo, sekarang mungkin sudah sampai 26 kilo, ya, standar dari ISA 2020. Itu artinya ayam kita membutuhkan lebih banyak dan kecepatan metabolisme. Dan metabolisme yang cepat tadi membutuhkan suplai mineral yang
berfungsi, salah satunya adalah dalam proses metabolisme tubuh ayam. Usia ayam kecil, DOC, grower, finisher, atau layer ya, sampai nanti akan menuju afkir ini juga berbeda-beda kebutuhan mineralnya. Semakin masuk ke fase produksi, semakin tinggi kebutuhan mineralnya karena untuk produksi telur. Jenis kelamin, status nutrisi, flora usus ya. Kondisi usus tiap ayam yang berbeda-beda dan floranya ada yang baik, ada yang sehat, ada yang tidak, rasionya ada yang bagus, ada yang tidak, imbangan flora ususnya antara bakteri yang positif dengan bakteri yang merugikan, ini juga mempengaruhi kebutuhan mineral dalam tubuh. Tekanan fisiologi yang sedang dialami ayam juga besar pengaruhnya. Contohnya adalah kondisi stres. Kondisi stres akan menyebabkan ayam butuh lebih banyak asupan mineral. Nah, tadi adalah faktor intrinsik. Yang berikutnya adalah faktor ekstrinsik. Faktor dari luar, ada kelarutan mineral, interaksi mineral dengan nutrisi lain, ya, status oksidasi, sifat fisikokimia mineral. Tadi faktor-faktor yang mempengaruhi besar, kecilnya, sedikit banyaknya kebutuhan mikro atau trace mineral pada ayam yang kita pelihara. Nah, mineral sendiri sumbernya dari mana ya? Ada, kita bagi mineral tadi, ada mineral yang sumbernya dari organik, ya. Ada juga yang dari anorganik. Kalau yang organik contohnya adalah tepung kulit kerang, ada tepung tulang ya, yang kita juga sudah familiar. Kalau yang anorganik sumbernya ada, contohnya adalah tepung batu atau limestone, ada DCP ya, atau dikalsium fosfat, ada MCP, monokalsium fosfat ya. Ini gambar contoh mineral. Nah, berikut adalah standar kebutuhan mineral pada ayam. Ini dari mulai 2% produksi sampai 28 minggu ya. Kalau kita lihat ada available fosfor 1, available fosfor 2, kita bisa lihat dengan konsumsi ransum yang berbeda akan juga memunculkan kebutuhan mineral yang berbeda. Contohnya kalau kita setting kebutuhan jatah ransum ayam kita 105 gram misalkan di umur 2% produksi sampai 28 minggu, maka kebutuhan fosfor sekitar 0,41 ya persen, kemudian total kalsium 3,9 sampai 4,1%, sodium minimum sekian 0,18 dan klorid minimaksin 0,17. Namun di jatah atau mungkin standar jatah pakan yang kita berikan kepada ayam kita yang berbeda, misalkan 120 gram per ekor per hari, maka kebutuhannya juga akan lebih sedikit. Ya. Kalau tadi di umur yang sama 0,41, ini fosfornya, nanti di 120 gram butuh 0,35% dan seterusnya ya. Ini ada di umur 28 minggu sampai 50 minggu, kebutuhannya seperti ini. Kemudian di 50 minggu sampai end of lay atau sampai di afkir, ini kebutuhannya fosfor 0,32, kemudian kalsium total 4,1, sodium klorimaksi sekian. Ini standar kebutuhan mineral yang bisa jadi gambaran buat kita. Kemudian yang berikutnya adalah standar mungkin kebutuhan trace mineral ya. Standar kebutuhan trace mineral, mohon maaf ini keklik 2 kali. Nah, ini adalah standar kebutuhan trace mineral atau mikromineral ya. Contohnya ada mangan, zinc, iron, besi, iodin, Cu atau copper ya, selenium dan kobalt. Kita bisa lihat di 0 sampai 10 minggu 60 ppm ya, 60 ppm 1 untuk iodin, 8 untuk Cu, selenium dan seterusnya. Nah, untuk umur 10 minggu sampai 2% produksi, ini kebutuhannya seperti ini, dan ketika masuk ke fase produksi atau laying period, ini meningkat ya kebutuhannya, mangan dari 60 ke 70 ppm dan seterusnya. Nah, ini beberapa rekomendasi ya, standar kebutuhan trace mineral pada periode laying atau produksi. Contoh yang pertama dari Isabron, yang kedua dari Lohmann, yang ketiga dari Highline, kemudian NRC dan FSM. Kita bisa lihat memang ada perbedaan ya, kita bisa gunakan sesuai dengan
referensi kita. Contoh dari ISA Brown, kebutuhan mangan di periode laying adalah 70 mg per kilogram pakan, zinc 60, iron, iodin, Cu, selenium, dan kobalt sekian. Nah, mineral sendiri fungsinya untuk apa? Ada banyak fungsi dari mineral, masing-masing punya fungsi ya. Yang kita familiar, misalkan kalsium ya, baik di ayam maupun di manusia adalah pembentukan tulang, tapi di ayam khususnya dalam membantu dalam pembentukan kerabang telur. Ini sangat vital karena tujuan kita beternak ayam telur adalah supaya mendapatkan produksi telur yang baik kerabangnya. Kemudian ada fosfor ya, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Kemudian juga membantu dalam metabolisme energi, ada natrium, Mn, Zn, ini penting dalam pertumbuhan tulang dan bulu. Ada besi dalam pembentukan sel darah merah, iodin, selenium ya, yang kita sering juga gunakan di periode layer, ada sebagai antioksidan dan melindungi jaringan lemak dari perioksidasi dan lain-lain ya. Nah, mineral sendiri kita harus berikan dengan konsep lengkap dan seimbang. Tidak boleh kekurangan, juga tidak boleh kelebihan. Kenapa? Karena kalau sampai kekurangan atau defisiensi, ini akan menyebabkan penyakit ya, defisiensi mineral. Kemudian kalau lebih akan juga menyebabkan toksik atau juga menyebabkan penyakit sesuai dengan nanti kelebihannya dari mana. Oleh karena itu, penting untuk kita sesuaikan dengan tadi ya standarnya kebutuhan di tiap periode umurnya. Nah, ini adalah data toksisitas trace mineral atau mineral mikro. Jadi kalau kita berikan semakin banyak sampai jumlah sekian, contoh mangan sampai 19.600, ternyata tidak semakin bagus ya, justru akan menurunkan produksi telur. Zinc juga kalau kelebihan sampai 3.000 mg per kilo pakan, justru akan menghambat pertumbuhan. Besi juga akan menyebabkan kelainan tulang, ya, iodin, koper, selenium, ya. Kalau kita berlebihan memberikannya tidak sesuai dengan kebutuhannya sampai 10 mg per kilo pakan, justru akan menghambat pertumbuhan. Juga dengan kobalt juga sama ya, menghambat pertumbuhan. Nah, sebenarnya penambahan grade ini sumber mineral tadi ya saat masa pulet ini seperti apa ya? Saat masa pulet, kita perlu menambahkan grid ya sebagai media belajar bagi ayam kita dan untuk mengoptimalkan kerangka dan gizi ayam kita. Karena nanti selama pulet itu target kita adalah pertumbuhan kerangkanya itu bisa tumbuh dengan bagus sesuai dengan targetnya. Kemudian gizi-nya juga bisa tumbuh ya berkembang semakin besar, terbiasa untuk makan banyak dan rakus, sehingga nantinya ketika masuk fase produksi ayam kita sudah terbiasa untuk makan dalam jumlah banyak sehingga tidak ada yang namanya nanti feed intake-nya susah tercapai. Nah, contoh di umur 3-10 minggu ini kita bisa nambahkan feed dengan ukuran 2-3 mm dengan jumlah 3 gram per ekor per minggu ya, bukan per hari. Umur lebih dari 10 minggu kita bisa juga latih ayam kita untuk belajar ya dengan 3-5 mm ukurannya 4-5 gram per ekor per minggu jumlah yang bisa kita berikan. Ini nanti akan membantu ayam kita, pulet kita untuk menjadi pulet yang berkualitas khususnya dari struktur kerangka tulang ya, deposit nanti kalsiumnya, kemudian juga kemampuan ayam untuk makan dalam jumlah yang sesuai kita harapkan nantinya di periode layer. Nah, saat masa laying, kalau tadi masa grower, saat masa laying, sumber kalsium ini akan kita butuhkan untuk pembentukan kerabang telur, ya, karena produksinya sudah mulai muncul dari ayam kita, sehingga kita perlu betul-betul perhatikan penambahan gridnya. Nah, 60-75% itu sumber kalsium yang untuk produksi telur ayam kita adalah dari pakan. Dan 25-40% sumber kalsiumnya berasal dari tulang medulari. Oleh karena itu, perlu kita untuk menyediakan kalsium yang cukup bagi ayam kita dengan juga ukuran yang sesuai 3-5 mm ya, supaya nanti saat malam hari ayam sudah tidak makan, masih ada depo
makanan di gizi salah satunya adalah kalsium ya. Kalsium yang kita berikan dari grid tadi untuk diserap ya nanti pelan-pelan oleh ayam kita saat pembentukan telur. Pembentukan telur khususnya pada saat pembentukan kerabang. Kalau kita bisa supply dengan baik, nanti kerabang-kerabang telur yang tipis itu bisa kita minimalisir karena suplainya tercukupi. Ini kita perlu perhatikan ya pemberiannya. Kita bisa tambahkan mungkin di sore hari ya, mungkin jam 3, jam 4 kita bisa nambahkan grid dengan ukuran yang sesuai ya, selain yang ada dalam pakan yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar sistem reproduksi ayam petelur yang kita pelihara. Ada yang sebelah kiri ini adalah yang kuning, ini adalah ovarium ya, ini bakal telur yang nanti akan menjadi telur yang diproduksi ayam kita. Di sini ya di ovari ini kalau ayam kita ada serangan infeksi virus AI atau ND ini juga bisa rusak di sini ya, ada pendarahan, kemudian juga bisa membubur dan sebagainya. Nah, pada kondisi ayam yang normal sehat ya, ini folikel telur yang sudah matang ini akan dilepaskan oleh infundibulum ini. Infundibulum ini seperti corong ini akan menangkap bakal telur yang sudah matang ya. Ini proses sekitar 15 menit, kemudian akan bergerak ke magnum. Ini magnum adalah saluran reproduksi ini yang terpanjang nih dari seluruh ini yang paling panjang sekitar 3 jam. Di sini akan diproduksikan, disekresikan albumin. Jadi tadi baru kuning telurnya akan diselaputi dengan albumin di sini selama kurang lebih 3 jam, lalu bergerak ke ismus ya, saluran yang lebih sempit di sini selama kurang lebih 1,25 jam. Di sini akan terjadi pembentukan kerabang lunak ya. Ada inner sama outer membran di sini. Kemudian nah di sini diproses di bagian uterus ini yang paling lama kurang lebih 20 jam akan dibentuk kerabang keras atau cangkang. Nah, ini pentingnya nanti kita memberikan suplai kalsium yang cukup, mineral yang cukup ya kepada ayam kita setiap hari supaya saat pembentukan cangkang di uterus ini bisa terpenuhi kebutuhan mineral ayam kita sehingga cangkangnya bisa diproduksi dengan bagus ya, tebal, kuat dan warnanya juga bisa coklat seperti yang kita harapkan. Nah, penyakit-penyakit contohnya IB ini kalau menyerang juga bisa merusak bagian-bagian ini, magnum dan juga uterus sehingga telur yang diproduksi oleh ayam yang kena IB ini juga nanti kenapa kok putih telurnya jadi encer ya, putih kentalnya tidak terbentuk karena diganggu di sini di magnum, dan juga kerabang yang dihasilkan juga warnanya bisa pucat, bentuknya juga bisa kecil dan juga tipis karena ada diganggu di uterusnya juga. Nah, ini adalah gambar ya, kalau kita melihat telur itu bagian-bagiannya ternyata ada yang namanya kalasa, ini ada kayak seperti tali ya, penggantung kuning telur, ada yolk kuning telurnya, ada blastodis, ada putih telur di sini ya, tadi albumin, ada rongga udara di sini. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi dari cangkang ini ternyata ada beberapa lapisan ya, ada 3 lapis. Ini ada membran kerabang ya atau sel membran, ada 2 lapis ini yang di dalam sendiri. Kemudian ada lapisan kerabang yang B ini. Kemudian ada juga yang C ini kutikula. Kutikula ini pelindung telur dari mikroorganisme dan dari penguapan air supaya tidak terlalu banyak penguapan terjadi, ada pelindung yang namanya kutikula. Nah, yang B ini cangkang nih yang ada mineralnya banyak ini atau kalsium di sini deponya, ini perlu kita perhatikan ya supaya nanti bisa bagus. Kita perlu berikan berarti suplai mineral yang cukup sesuai kebutuhan setiap periodenya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya dampak dari defisiensi nutrisi ya yang kita berikan kepada ayam kita? Jadi kalau sampai ayam kita kekurangan beberapa
nutrisi penting dalam tubuhnya. Dalam hal ini adalah mineral, ya. Contoh kekurangan kalsium, ya, fosfor, mangan, vitamin D, maka telurnya akan seperti ini, ya. Kalau kekurangan kalsium, vitamin D, ya, akan lunak seperti ini. Ini retak juga bisa karena kekurangan vitamin D dan juga kalsium. Kemudian kalau kebanyakan kalsium juga akan seperti ini, ya, banyak spot-spot putih di luar seperti ini, becak-becak, ya. Ada bintik-bintik juga karena defisiensi Mn, ya. Ini kerabang kasar, ini karena defisiensi kalsium dan juga vitamin D3. Kemudian kalau kotor seperti ini banyak garis-garis putih di luar, ini karena kelebihan protein dan juga garam. Kalau bercak-bercak coklat seperti ini bisa karena kalsium pakan berlebih atau ada gangguan saat pembentukan kerabang. Nah, blood spot ini juga bisa terjadi karena defisiensi vitamin A. Ini ada defisiensi selenium, ya, ada yang namanya perubahan organnya disebut eksudatif diatesis, ya, ada di bawah kulitnya ini cairan, ya. Kemudian pertumbuhan tulang abnormal seperti ini, ya. Kemudian bulu yang enggak normal bisa terjadi karena defisiensi dari zinc, ya, atau Zn. Ini pentingnya kita untuk berikan mineral yang cukup karena ternyata dampaknya adalah banyak sekali. Nah, kita masuk ke bahasan yang terakhir, ya. Setelah kita tahu tadi terkait dengan update pakan, kemudian juga mineral itu apa, fungsinya, kemudian juga kebutuhannya dan pemberiannya. Sekarang kita masuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan pakan yang kita berikan ke ayam kita. Nah, untuk bisa mengoptimalkan pakan yang kita berikan ke ayam kita, Bapak Ibu sekalian perlu untuk mengontrol secara berkala, ya, bahan pakan yang kita gunakan. Baik itu kita pakai self mixing atau mungkin konsentrat atau bahkan pula pakai pakan jadi, kita juga perlu untuk rutin memastikan kualitasnya sehingga yang kita tidak ada kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi. Kita bisa gunakan beberapa metode, ya. Ada yang pertama adalah organoleptik, yang kedua mikroskopis, yang ketiga secara kimiawi. Yang pertama organoleptik berarti kita menggunakan indera yang kita punya untuk memastikan bahan pakan ini baik apa tidak. Baik dari penciuman kita, misalkan bau tengik, ya, atau wangi, contoh katul yang tidak bagus sudah tengik, ya. Kemudian juga dari warna misalkan atau dari visual jagung, ya, ada jamurnya apa tidak, kemudian warnanya kuning bagus apa tidak, atau banyak mungkin yang tongkol yang busuk, atau mungkin hitam karena gosong kepanasan, ya, atau tunasnya rusak seperti ini, ya. Ini juga kita bisa lakukan secara organoleptik, ya, atau secara visual. Kemudian kita juga bisa dengan metode menakar, ya, volumenya. Misalkan contoh adalah jagung giling, ya. Kita punya jagung giling, kita timbang, sebelumnya kita masukkan ke dalam gelas ukur 1 liter misalkan, kita coba timbang jagung yang bagus, jagung giling bagus, contoh hasilnya misalkan sekian, 700 sampai 723 gram per liter. Kalau suatu saat kita dapatkan jagung giling kok dengan volume 1 liter beratnya hanya 5 on, 500 gram, kita bisa curiga. Berarti mungkin banyak bahan-bahan yang dicampurkan di sini yang tidak semestinya. Contoh misalkan dedak jagung dan sebagainya. Bekatul pun sama seperti itu. Dengan volume 1 liter kita bisa dapat ukuran misalkan sekian gram, 350 gram. Kalau kita timbang, kemudian kok dapatnya cuma misalkan 250 gram, mungkin banyak sekam yang digiling dicampurkan ke bekatul kita. Itu cara mudah kita secara organoleptik, ya, dengan mengukur volume dan menimbang, membuat ukuran standarnya berapa. Contoh lagi adalah dengan menggunakan UV toolbox, kita bisa cek ini untuk mikotoksin, ya. Bahan pakan kita masukkan ke dalam box yang warnanya hitam atau di tempat yang gelap, lalu kita bisa sorot dengan sinar UV yang cukup kuat. Nanti bahan pakan yang berpendar warnanya menjadi ungu, ya, seperti yang di kanan bawah ini menandakan bahwa jagung kita ada cemaran mikotoksinnya. Tinggal kita hitung jumlahnya berapa. Ya, misalkan ada 100, dari tiap 200 gram berarti ada 200 misalkan ppb.
Kemudian kita juga bisa mengontrol pakan kita kualitasnya dengan mikroskopis, ya ini di lab ya. Kemudian juga bisa kita pakai misalkan materi bahan kimia ya, misalkan untuk ngecek kualitas bekatul ya dengan fluoroglucinol tes. Kalau bekatulnya banyak campuran kulit padinya, ini biasanya warnanya akan semakin merah seperti ini. Tapi yang bagus berarti semakin coklat kekuningan seperti ini. Jadi semakin memerah berarti semakin banyak merang atau mungkin sekam padi yang ikut digiling di dalam bekatul yang kita uji tadi. Ini adalah uji kimiawi untuk uji karbonat ya. Contoh ini DCP 100% seperti ini bentuknya. Nah, ini yang tepung batu seperti ini kalau dicampur DCP plus tepung batu ya, kadang dicampurkan jadi seperti ini sebelah kanan ya. Uji yang lain bisa kita lakukan di lab ya, dengan sampel bahan pakan yang kita kirimkan ke lab. Medion juga ada, Medilab, kita bisa ujikan ada kadar air dengan analisa proksimat ya, protein kasar, serat, lemak, abu, kalsium, fosfor, garam, dan juga energi bruto atau energi metabolisme. Ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengontrol bahan-bahan pakan yang Bapak Ibu gunakan apakah sesuai dengan harapan atau tidak, dan kita bisa menghitung ulang berapa yang kita bisa berikan formulasinya kepada ayam kita supaya tetap bisa berproduksi dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita kontrol ya, kita tahu kualitas bahan baku pakan kita ya, kita nanti juga bisa ya, misalkan ada kekurangan, ternyata bahan baku kita ada yang sedang kurang bagus ya, contoh mungkin kurang proteinnya, asam aminonya atau mineralnya, kita bisa tambahkan ya premix sebagai tadi feed aditif ya, maupun sebagai feed suplemen. Kita punya berbagai produk premix ya, contohnya adalah untuk layer misalkan ini ada Mix Plus ya, ada Mix Plus LLK 13A ya, ada Mix Plus BAM ya. Untuk yang self mixing ada Top Mix, ada juga mineral ini ya. Kemudian ada yang untuk boiler Mix Plus Brew ya. Nah, produk premix kita sangat banyak ya. Ada banyak sekali variasinya kalau kita kelompokkan ya, untuk yang produk yang untuk layer yang nanti fungsinya adalah sebagai backup ya dari kekurangan nutrisi ya, ada baik itu mulai vitamin, mineral, asam amino dan lain sebagainya. Kekurangan tadi bisa kita tambal dengan sediaan premix yang kita punya. Kalau Bapak Ibu menggunakan konsentrat, bisa menggunakan premix ya dengan brand name kita Mix Plus LLK 3A atau 13A ya. Ini LLK ini kode untuk L to layer, laying, K-nya konsentrat ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakannya konsentrat bisa pilih Mix Plus LLK 13A atau 3A. 13A berarti ada toxin bindernya, ada juga pengganti antibiotik ya untuk sebagai growth promotor yang kita gantikan dari bahan herbal. Kemudian ada self mixing, bisa menggunakan kode premix ini LLM ya, LGM dan sebagainya. Ada yang self premixing, misalkan membuat sendiri premixnya, bisa menggunakan kita punya Endomix, Fritox, Fungitox, Optigreen ya dan lain-lain. Kalau untuk broiler ya, pakan jadi ada Mix Plus BAP. Kemudian untuk yang self mixing bisa pakai Mix Plus BAM 23A. Itu tadi kelompok-kelompok premix yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menambal ya kekurangan-kekurangan dari bahan-bahan baku ya, misalkan contoh ada masalah dengan penyimpanan, distribusi atau fluktuasi dari bahan baku yang Bapak Ibu gunakan tadi, contoh jagungnya ya, kemudian bekatulnya sedang kurang bagus kualitasnya, kita bisa tutup kekurangannya dengan premix tadi. Kemudian Bapak Ibu ya, telur ya warnanya itu bisa variatif. Umumnya semakin tua itu semakin pucat ya, seperti ini ya. Kalau kita bisa grade warna dari yang sebelah kanan ke kiri semakin pucat ya. Memang kalau normalnya semakin tua akan semakin pucat ya. Stres juga bikin telur semakin pucat karena transport mineral saat ayam stres itu akan terganggu, sehingga saat pembentukan dan pewarnaan kerabang telur ini seharusnya dapat suplai berbagai trace mineral dan mineral makro tadi ini akan terganggu ya. Ini menurut Solomon tahun 87, beberapa unsur mikronutrien
seperti besi ya, tembaga, Mn ya, mangan, Z, Zn ya, zinc berfungsi sebagai kelat pembawa pada struktur molekul protoporfirin ya. Protoporfirin ini adalah hormon yang diekskresikan ya, saat pewarnaan kerabang pada telur yang diproduksi oleh ayam kita. Jadi kalau unsur-unsur tadi mikronutriennya itu berkurang, maka pewarnaan pun juga akan terganggu dan semakin pudar atau pucat. Nah, ini adalah hasil penelitian yang kita ambil jurnal ya, penambahan trace mineral ya dari berbagai sumber dengan berbagai variasi. Ini ada yang dari trace mineral inorganik dan juga yang organik ya dengan berbagai level. Kalau kita baca hasilnya dan simpulkan bahwa tebal dan persen lapisan palisade ya di cangkang telur ayam tadi ada lapisan palisade, ada tebal kerabangnya, ada lapisan mamilari, ini akan meningkat ya, dan jumlah mamilari buttons atau rongga-rongga yang ada pada kerabang telur akan menurun ya jumlahnya seiring dengan peningkatan level suplementasi mineral, namun tidak dipengaruhi oleh sumber mineral tadi. Jadi berbagai sumber tadi tidak mempengaruhi, tapi tingkatan pemberian mineral pada ransum yang diberikan ternyata berpengaruh positif terhadap tebal cangkang ya, lapisan mamilari, dan juga mengurangi rongga sehingga lebih padat ya cangkang dan lebih tebal cangkangnya. Ini juga menurunkan persentase kehilangan telur retak atau pecah atau tipis kerabangnya sejalan dengan peningkatan kekuatan kerabang hasil penambahan trace mineral ini. Nah, Medion punya produk yang namanya Endomix, Bapak Ibu sekalian. Isinya adalah trace mineral, ada copper, iron, ya, iodin, mangan, selenium, zinc, dan kobalt dengan jumlah sekian masing-masing miligram. Ya. Ini berfungsi untuk mencukupi kebutuhan mineral mikro atau trace mineral dan meningkatkan kualitas kerabang telur kita. Dosisnya 250 sampai 500 gram per ton ransum. Bapak Ibu bisa tambahkan trace mineral ini sebagai feed suplemen ya dalam bahan pakan atau ransum yang Bapak Ibu berikan ke ayamnya supaya produksi telurnya, cangkangnya lebih kuat ya. Telur retaknya juga, telur pecah juga lebih sedikit. Ini hasil penelitian, hasil trial ya kita ya, bahwa dengan penambahan Endomix selama 6 minggu pemeliharaan pada ayam Lohman usia 72 sampai 78 minggu dapat menurunkan persen jumlah telur retak dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini kalau kontrol yang warnanya oranye, yang hijau ini adalah produk lain, yang warnanya merah ya, ini adalah 0,42% penurunan telur retak, lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Jadi dengan penambahan trace mineral dalam produk Endomix ini ternyata bisa signifikan menurunkan jumlah telur yang retak. Kita juga perlu ya Bapak Ibu sekalian untuk memastikan ya, selain tadi adalah kontrol kualitas nutrisinya supaya tetap berkualitas sesuai dengan kebutuhan ayam kita. Jangan lupa juga jumlahnya. Kita perlu pastikan setiap periode umur ayam yang kita pelihara mendapatkan jumlah pakan yang sesuai dengan standar masing-masing umur. Ini nanti berhubungan dengan kandungan nutrisi yang kita susunkan ya. Kalau kita bisa lihat contohnya adalah di umur 18 minggu dengan standar sekitar 81 gram per ekor per hari feed intake-nya, ini handy-nya yang grafik warna merah, sampai di umur 26 minggu kita bisa berikan 114 gram misalkan, ya kita perlu pastikan ya apakah memang jatah pakan yang kita berikan ini masuk dan dikonsumsi dengan tepat oleh ayam kita supaya nutrisi yang masuk juga bisa lebih optimal. Nah, selain itu kita juga perlu Bapak Ibu sekalian ya supaya penyerapan nutrisi ayam kita itu bisa bagus, optimal, dengan pakan yang sudah bagus kualitasnya, kita kontrol setiap waktu, lengkap isinya, seimbang. Jangan lupa ada saluran pencernaan ya, usus yang perlu kita jaga kesehatannya. Sejak ayam itu kita pelihara dari DOC, kalau kita pelihara ayam dari DOC. Karena kalau kita lakukan pengamatan ya, ayam ini contoh ada 3 gambar ya, atas, tengah, bawah ya, usus yang kita buka ya,
pada ayam umur 2 hari. Yang atas sendiri ini ususnya panjang, tebal. Ini kita berikan pakan sejak masuk, ya, tersedia terus setiap saat. Yang kedua, pakannya diberikan 8 jam kemudian setelah dia check in. Dan yang terakhir, tidak ada ransum. Ayamnya masih hidup, nggak dikasih makan, tapi perkembangan ususnya tidak baik. Nah, ini nanti akan berefek kepada kemampuan ayam untuk bisa menyerap nutrisi dengan bagus apa tidak. Ya, kalau semakin bagus perkembangan ususnya, maka akan semakin bagus penyerapannya. Kita juga bisa membantu supaya ususnya bagus, sehat, ya, pencernaan ayam kita bisa bagus. Bisa tambahkan juga kita punya premix herbal namanya OptiGreen. Isinya ekstrak Origanum vulgare dan juga Andrographis paniculata. Ini 2 kilo per ton pakan Bapak Ibu bisa berikan, ya, setiap hari. Fungsinya untuk memperbaiki performa ayam, daya tahannya supaya meningkat terhadap penyakit, tidak gampang sakit, dan angka kematian bisa kita turunkan. Nanti efek berikutnya adalah tentu saja adalah produksi yang bisa kita optimalkan dengan pemakaian premix herbal tadi. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa juga bahwa bahan pakan yang kita berikan kepada ayam kita, Bapak Ibu yang mencampur misalkan jagung bekatul dengan konsentrat, ya. Jagung bekatul itu secara alami selain punya nutrisi yang diperlukan oleh ayam kita, ya, ada protein, energi, ya, lemak, ini juga memiliki zat anti nutrisi. Ada yang namanya di sini adalah NSP atau non-starch polysaccharida sampai 8%-an, ya, 8,7%. Ada juga asam fitat atau fitic acid, ya, ada juga yang di bekatul ada protease inhibitor dan oksalate. Bungkil kedelai juga sama nih, ada NSP, ada asam fitat dan juga protease inhibitor. Ini semua akan menghambat nutrisi yang ada di dalam pakan itu sendiri, bahan pakan. Contohnya asam fitat ini akan menghambat penyerapan fosfor, juga mengganggu metabolisme energi dan juga protein, sehingga kandungan protein dalam jagung, fosfor ini akan tidak bisa diserap dengan optimal seperti kandungan yang terukur saat kita uji. Nah, kita bisa maksimalkan penyerapan nutrisinya dengan memberikan misalkan tambahan enzim, ya, enzim atau feed aditif ini dalam bahan pakan kita dicampur tiap hari dengan dosis 0,75 kilo untuk ayam petelur, ya, per ton pakan setiap hari. Isinya ada vitase, enzim vitase, protease, silanase dan juga aminase, mangan sulfat dan zinc oxide. Ini nanti akan bisa membantu ayam Bapak Ibu untuk meningkatkan kecernaan nutrisi pakan yang diberikan, sehingga FCR bisa lebih optimal, produksinya bisa lebih bagus, ya, performa, dan juga cangkang telur yang kita harapkan bisa tebal, glowing, coklat tadi bisa kita produksikan di hari ayam kita dengan baik, ya. Ini ada yang namanya Prosim, ya, kemasannya 1 kiloan, 1 sak 25 kilo. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi, ya, kira-kira ada berbagai tips-tips yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya, dalam rangka untuk mengoptimalkan bagaimana supaya bahan pakan yang Bapak Ibu berikan ke ayam Bapak Ibu itu bisa berkualitas dan stabil dari waktu ke waktu dan sesuai dengan kebutuhannya. Khususnya adalah mineral yang mana kebutuhannya harus kita tambahkan dari luar. Mungkin dari saya cukup sekian karena waktunya terbatas, sudah juga lebih mungkin dari yang diberikan dari Pak Saben, ya, Pak Saben. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Bapak Ibu Medi Friend, itu tadi topik utama kita yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Pada hari ini kita coba break dulu, ya, untuk masuk pada sesi berikutnya sekitar 5 menit. Nanti Medi Friend semua bisa bergabung kembali untuk join, yaitu di live streaming Medion. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan coba kami jawab satu persatu, dan jadi sekali lagi jangan lupa untuk join setelah acara ini. Oke, Bapak Ibu, Medi Friend semuanya, berjumpa kembali. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami pada live streaming Medion. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan sesi yang kedua, gitu, ya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk yang belum bergabung, ayo bergabung supaya kita bisa mengikuti acara sesi tanya jawab.
Baik, itu pertanyaannya nanti yang akan masuk akan kami pilah satu persatu dan akan coba kami jawab dari email yang sudah masuk. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama. Jadi, apa yang terjadi jika pemberian mineral terlalu banyak? Mohon dijelaskan, Pak. Baik, ya Mas Aben. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa mineral itu ada standar kebutuhannya. Jika kita berikan sesuai dengan standarnya, maka akan memberikan manfaat tadi yang kita bisa lihat tadi ya, contohnya pembentukan tulang, kerabang telur ya, sehingga produksi telur kita bisa lebih bagus dan tulang lebih kuat. Tetapi jika kelebihan dan sampai tadi pada batas toksik tadi, maka akan ada efek-efek tadi terkait dengan misalkan contoh kelebihan tadi selenium akan menurunkan menghambat pertumbuhan. Kalau itu sampai pada dosis toksik. Tetapi jika tidak sampai pada dosis toksik, maka tidak akan diserap oleh tubuh, tapi nanti akan banyak dibuang dalam feses. Contoh kalsium misalkan ya, kalau kita berikan kepada ayam kita, kebutuhannya adalah misalkan 4,1 gram per ekor per hari, tapi kita berikan misalkan 8 atau 6 gram per ekor per hari, maka lebihnya itu yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh akan ada di dalam feses, dibuang. Kita bisa uji ya di dalam feses kita, fesesnya ayam kita ya, ada berapa persen mineral yang terbuang di situ. Jadi kalau tidak sampai toksik ya akan dibuang, tapi kalau itu masih dalam kemampuan ayam dan kebutuhan ayam, maka akan diserap, digunakan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Salah satunya tadi adalah untuk membantu pembentukan kerabang dan produksi telur yang baik tadi. Itu Mas Aben ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Berarti ini tergantung dari level lebihnya berapa gitu Pak ya. Kalau misalkan iya. sedikit dari level lebihnya berapa. Kalau masih di dalam batas di bawah toksik tadi ya nggak ada masalah ya. Hanya mungkin Bapak Ibu akan sedikit lebih boros ya, yang seharusnya bisa lebih efisien gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak. Jelas sekali tadi jawabannya yang sudah dijelaskan oleh Pak Rudi. Mungkin juga saya tambahkan juga, maaf Pak Saben, nanti juga kalau misalkan itu kelebihannya dalam ransum kebanyakan, itu juga nanti akan imbangan nutrisi yang lain jadi terkurangi proporsinya ya, karena seharusnya misalkan kalau cukup mineralnya 7%, 8% diberikan sampai 15%, nanti bahan nutrisi lain yang dibutuhkan jadi berkurang ya. Contohnya nanti proteinnya, nanti juga energinya ya. Jadi memang harus hati-hatilah menambahkannya, meskipun tidak secara langsung berefek toksik kalau tidak sampai dalam dosis toksik, tetapi nanti secara imbangan nutrisi akan ada pengaruh yang efeknya ke performa ayam kita, baik ke pertumbuhan maupun produksi. Gitu Mas Abed tambahannya. Oke, baik. Jelas sekali tadi, terima kasih banyak Pak, sudah lengkap dari awal sampai akhir. Mungkin tadi bisa ditangkap inti dari pertanyaannya yang sudah dijelaskan oleh Pak Rudi tadi. Terima kasih banyak Pak Rudi. Masuk pertanyaan kedua Pak ya. Ini cukup bagus juga pertanyaan yang masuk dari audiens kita, dari Bapak dan Ibu. Di sini pertanyaannya, jika sudah menggunakan premix, namun masih ditemui adanya masalah di kerabang. Nah, apa sih langkah yang bisa saya lakukan? Seperti itu Pak pertanyaannya. Baik ya, jika Bapak Ibu sudah menggunakan premix ya, tetapi masih menemukan masalah di kerabangnya, kita perlu cek ya, karena premix kan juga ada tadi komposisinya ya, ada kandungan nutrisinya. Kita perlu pastikan Bapak Ibu menggunakan tadi premix di dalam aduan ransum, kita perlu pastikan premixnya isinya nanti apa saja. Bapak Ibu bisa mungkin mengambil sampel dan mungkin bisa dicek mungkin di lab, baik itu premixnya secara khusus maupun hasil aduan nutrisinya. Kalau ternyata ditemukan kok misalkan beberapa bahan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan atau di bawahnya misalkan sudah pakai premix, tetapi ternyata masih kurang asam aminonya ya, karena misalkan dosis yang digunakan tidak tepat, atau mungkin bisa juga karena homogenitasnya juga tidak bisa Bapak Ibu pastikan dengan baik saat mencampur premix tadi ya. Ini maka Bapak Ibu bisa mengevaluasi lagi ya, baik dari sumber premixnya, dosisnya maupun cara aplikasinya tadi. Jadi perlu dipastikan kalau sudah betul kandungan nutrisi yang dibutuhkan sudah cukup, kok masih
kerabangnya masih tidak bagus, masih tipis misalkan, Bapak Ibu bisa mengecek lagi homogenitasnya. Jangan-jangan beberapa pencampurannya ini hanya didapatkan di beberapa ekor saja. Ayam 10.000 misalkan yang dapat premix cuman misalkan 5.000, separuhnya dapatnya sedikit sehingga kebutuhannya nggak tercukupi. Jadi tadi langkah pertama dipastikan ya nutrisi yang hasil kita tadi tambahkan dengan premix seperti apa kandungannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan apa tidak. Yang kedua pemberiannya, yang ketiga adalah apa namanya teknik tadi ya pencampurannya tadi, apakah sudah betul apa tidak, karena premix kan sangat sedikit ya, misalkan 3 kilo atau 5 kilo per ton pakan, itu 5 kilo dicampur dengan 1 ton itu kan sangat sedikit. Jadi perlu hati-hati, dicampur pelan-pelan dari yang sedikit dulu, dicampur misalkan di dalam wadah yang misalkan contoh dengan bekatul yang sedikit 5 kilo, tambahkan lagi ke 10 kilo, ke 50 kilo, baru nanti ke 1 ton pakan misalkan diaduk sehingga bisa lebih rata dan homogen. Itu kira-kira gitu ya Pak Sabin. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya memang imbangan nutrisi itu sangat penting Pak ya. Kemudian juga homogenitas dari yang Pak Rudi jelaskan barusan. Jadi itu tadi penjelasan yang sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Rudi. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya yang sudah masuk, yaitu ada pertanyaan yang ketiga. Jadi tadi mungkin ada bapak-bapak atau ibu tadi ngelihat di slide itu ada Endomix kayaknya produknya Pak. Jadi ini pertanyaannya, apa perbedaan Endomix dengan mineral organik? Ya. Yang tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita ada tampilkan ya produk kita yang namanya Endomix ya. Jadi kalau Endomix itu terbuat dari mineral inorganik ya. Mineral inorganik merupakan mineral yang umum digunakan ya sebagai campuran dalam bahan baku pakan, dan ini kan mudah ya didapatkan dari alam ya. Tadi kita sebutkan tadi contoh dari limestone ya, tepung batu. Nah, bedanya apa dengan yang organik? Kalau yang Endomix tadi inorganik, sumbernya kan batuan tadi ya, tepung batu ya. Kalau yang organik itu sumbernya adalah tumbuhan ya, ragi. Efek residunya kalau yang inorganik atau Endomix tadi adalah bisa toksik pada tumbuhan, kalau yang organik itu aman. Tingkat penyerapan dalam tubuh kalau yang inorganik ini lebih rendah daripada yang organik, sehingga lebih bagus sebenarnya yang organik ya. Tetapi yang organik ini harganya relatif mahal dibandingkan yang inorganik. Karena tingkat efektivitasnya tidak berbeda signifikan, maka sampai saat ini kita juga lebih pilih pemakaian Endomix yang sumbernya tadi adalah dari mineral inorganik. Gitu Mas Aben kira-kira ya, jawabannya. Sip, ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan dari Bapak atau Ibu tadi yang sudah masuk. Terima kasih banyak Pak Rudi. Nah, ini ada sedikit kasus di lapangan nih Pak yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu atau audien yang masuk nih. Jadi di sini ketika feed intake sudah tercukupi, Hende sudah sesuai standar, tetapi masalahnya itu adalah di berat telur yang tidak tercapai. Nah, itu penyebabnya apa Pak? Nanti bisa dikasih gambaran Pak yang mengenai ini. Baik, Mas Aben ya, ketika feed intake tadi sudah terpenuhi, persen Hende sesuai dengan standar dan berat telurnya masih kurang ya, kira-kira kenapa? Nah, ketika kita temukan di farm kita berat telur kok kurang atau mungkin ringan, yang hal pertama yang kita perlu cek adalah dari kerabangnya sendiri ya. Karena komponen apa namanya salah satu komponen yang juga menentukan bobot telur tadi adalah kerabang ya, cangkang. Kita bisa pastikan apakah kerabang telur yang kita punya atau yang diproduksikan oleh ayam kita itu bagus apa tidak. Caranya sangat mudah ya, Bapak Ibu bisa mungkin melakukan dengan cara peneropongan atau candling ya, pakai lampu di candling, disorot. Kalau ada rongga-rongga di sana, berarti kerabangnya kurang bagus ya, kurang rapat, kurang padat. Tapi kalau tidak ada rongga, harusnya mungkin 80% itu rapat, berarti cangkang nggak ada masalah.
kalau kita temukan kok cangkangnya bermasalah dengan adanya tadi rongga dari hasil kalau kita mau teropong ya misalkan, kita perlu menambahkan yang namanya tadi feed suplemen ya. Kita bisa berikan tadi misalkan mineral feed suplemen A ya. Nah, yang kedua kita juga bisa perhatikan lagi kalau tadi sudah ngecek kerabangnya, yang kedua Bapak Ibu bisa pastikan albuminnya atau putih telurnya yang di dalam ya. Kita pecah telurnya, lihat albuminnya karena albumin ini adalah komponen terbesar yang kalau kita timbang-timbang kan juga paling mungkin isi cairannya itu kan cukup besar ya proporsinya dalam satu butir telur. Dan di albumin ini isinya adalah asam amin atau protein. Kalau albuminnya butir telurnya itu kok mungkin encer, kurang bagus, kurang kental, Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan tambahan asam amino ya. Bisa juga berupa lisin metionin sehingga harapannya nanti pembentukan albumin bisa lebih bagus lagi, bisa lebih banyak lagi, dan juga tadi penambahan feed suplemen tadi bisa dalam bentuk mineral feed suplemen A atau sekaligus premix ya, misalkan mix plus LLK13A ya kalau Bapak Ibu pakainya misalkan konsentrat sehingga sudah ada asam aminonya, ada mineralnya, ada juga multivitamin yang dibutuhkan untuk penyerapan kalsium tadi. Ini harapannya bisa tadi memperbaiki berat telur dari Bapak Ibu sekalian. Itu Mas Apen. Oke, baik. Berarti itu bisa kita lihat itu komponen utamanya ternyata albumin, Pak ya. Jadi untuk meningkatkan beratnya tadi itu bisa kita tambahkan asam amino, terutama adalah asam amino lisin dan asam amino metionin seperti itu, Pak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan juga dari audiens. Ini cukup bagus sekali nih pertanyaannya Pak. Jadi merek premix apa sih yang bisa kami gunakan untuk menjawab defisiensi dari raw material yang ada dengan keterbatasan pengamatan dari berbagai macam bahan baku seperti itu Pak. Jadi yang bagus kita pakai apa gitu Pak. Untuk Pak Rudi merekomendasinya kan kemana Pak? Iya. Kalau kitanya ya merek premix apa ya, karena saat ini kita di Medion ya, mereknya Medion Pak. Kita tadi punya Mix Plus ya, brand kita ya, brand kita ada Mix Plus. Kalau Bapak Ibu misalkan memakai pakan kok konsentrat, kemudian bekatul dan jagung, Bapak Ibu bisa menggunakan Mix Plus LLK ya, laying period ya, kemudian konsentrat 13A. Di situ sudah ada multivitamin ya, mineral, makro mikro, kemudian juga asam amino yang dibutuhkan oleh ayam kita, dan hasil dari pemakaian pengamatan kita dan juga testimoni dari banyak pelanggan kita itu juga alhamdulillah sampai saat ini sangat bagus ya, hasilnya telurnya bisa coklat, produksinya bisa stabil. Tapi dengan catatan ya, penambahan premix tadi itu sifatnya menambahkan ya. Jadi yang pertama, nutrisi dasar pakan Bapak Ibu, konsentrat, bekatul, jagungnya itu harus sudah sesuai dengan kebutuhan dulu. Nah, premix tadi akan mengisi kekurangan-kekurangan yang terjadi dari berbagai proses yang ada ya, baik itu karena ayam banyak stres, atau karena misalkan tadi penyimpanan bahan baku, atau fluktuasi karena mungkin musim hujan, musim panas, sehingga bahan kadar airnya berbeda, itu kita baru bisa akan tambahkan. Jadi jangan sampai nanti yang pokok premixnya bukan ya, tapi premix tadi hanya melengkapi sebagai buffer tadi ya, bumpernya. Kira-kira begitu ya. Tapi sesuai nanti dengan Bapak Ibu pakai pakannya apa dulu ya. Kalau pakainya self premixing ya nanti pakai kode yang untuk self premixing tadi ya. Kalau pakainya misalkan pakan membuat premix sendiri atau mungkin bikin self mixing sendiri akan berbeda-beda tadi kodenya. Ya, baik. Tadi bisa saya tambahkan juga memang Mix Plus ya Pak ya. Baik itu nanti Bapak Ibu bisa pilih kalau misalkan pakai konsentrat pakai Mix Plus LLK, kalau misalkan self mixing pakai Mix Plus LLM seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Ini nyambung pertanyaannya lagi Pak. Kita bahas self mixing, ini ada pertanyaan juga yang masuk.
Jadi ini pertanyaannya, dia sudah dari awal beternak itu dia pakai self mixing Pak Rudi. Jadi alhamdulillah hasilnya memuaskan. Akan tetapi sejak awal tahun itu ada kendala di mana kerabangnya mulai tipis Pak. Jadi kayak kerabang ini agak lembek, putih seperti itu. Jadi kira-kira menurut Pak Rudi ini penyebabnya apa gitu Pak ya? Kemudian supaya bisa kembali normal itu dan telurnya berkualitas lagi itu triknya apa gitu Pak? Baik Mas Aben ya, tadi sudah self mixing ya sejak awal, hasil juga cukup bagus, tapi tadi ada gangguan ya mungkin ya di awal-awal tahun ini ya, karena mungkin kerabangnya agak tadi menipis ya, dan juga mungkin kalau tipis akhirnya gampang pecah ya, atau bentes-bentes atau lembek mungkin ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana kita ketahui bersama, kerabang telur itu adalah keramik biopori ya. Tadi kalau kita gambarkan tadi cangkang tadi itu ada seperti keramik biopori yang dihasilkan dari proses mineralisasi ya. Yang sebagian besar 40 atau 60%-nya itu tersusun dari kalsium. Nah, selama bertelur, ayam butuh kalsium itu sangat banyak. Itu bisa berkali-kali lipat. Tadi kalau masa tadi dia masih ayam kecil cuma butuh 0,6 gram per ekor, saat dia masuk produksi tadi kan sampai 4,1 gram ya. Berarti bisa meningkat sampai sekian, mungkin 10 kali lipatnya lebih ya. Nah, kalau kalsium yang tersedia dalam saluran telur itu nggak cukup, ya, saat pembentukan kerabang tadi, ini kalsium sebagian besar diserap dari kalsium bebas yang ada di dalam plasma darah. Nah, jika sediaan kalsium dalam tubuh tidak mencukupi, maka telur yang diproduksi oleh ayam kita tadi akan keluar menjadi lembek, tipis, ya. Kemudian juga warnanya juga nggak bisa coklat gelap atau bagus atau lebih ke arah terang atau putih. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa menambahkan kekurangan tadi kalsium tadi ya. Misalkan ini memang indikasi kuatnya adalah kekurangan kalsium ya, seperti yang saya katakan tadi. Kita bisa nambahkan grit dalam ransum kita karena grit merupakan sumber kalsium yang tadi yang bagus ya. Bapak Ibu bisa menambahkan grit misalkan di sore hari tadi ya 3 sampai 5 gram dengan ukuran 2 sampai 4 mm tadi ya, supaya saat pembentukan penyerapan kalsium, saat pembentukan kerabang di malam hari oleh ayam kita tadi, ini ada sumber kalsium yang bisa diserap pelan-pelan ya. Sehingga kadarnya cukup dan nantinya telur yang dihasilkan memiliki cangkang yang cukup kadar kalsiumnya tadi. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikan tambahan premix ya. Kalau tidak memberikan grit, kita bisa berikan tambahan premix yang isinya sudah lengkap, ada sumber mineral, ada juga tadi asam aminonya, sekaligus juga multivitamin karena penyerapan kalsium tadi butuh ditunjang dengan keberadaan vitamin D3. Jadi kalau tidak ada vitamin D3 yang cukup dalam nutrisi ayam yang pakan yang kita berikan ke ayam, maka sumber kalsium tidak akan bisa diserap dimanfaatkan dengan baik. Sehingga perlu dipastikan tadi ya, bisa menambahkan tadi bentuknya grit atau premix atau pakai mineral feed suplemen A misalkan yang sudah ada vitamin D3 dan juga vitamin B12-nya. Kira-kira seperti itu Mas Aben ya gambarannya. Baik, terima kasih banyak Pak, udah jelas sekali. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, bisa dengan penambahan grade atau dengan penambahan premix dan bisa juga dengan menambahkan feed suplemen ayam seperti itu Pak ya. Oke, Bapak Ibu dan Medifriend semuanya, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi mungkin bisa memberikan informasi dan masalah atau kendala yang ada di farm bisa dijelaskan. Dan sudah dijelaskan jawabannya oleh Pak Rudi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan giveaway seperti yang saya sudah bahas di depan tadi bagi Bapak Ibu nanti yang sudah mengikuti, cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan kita posting di IG Story. Nah, jadi jangan lupa cek IG Story Medion setelah acara ini selesai. Pemenangnya akan kami umumkan juga di IG Story Medion, dan jangan lupa nanti untuk follow yaitu medion.id, dan jangan lupa juga subscribe website kami di www.medion.co.id.
Nah, masuk pada sesi terakhir, tadi sudah saya sampaikan. Akhir kata, saya selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu dan Medifriend semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat. Dan akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live streaming Medion berikutnya.